belum sadar juga dia. Malah tidur kau, Amir. Dina, lebih baik kau pulang dulu. Dari sahur tadi kan kau belum tidur. Biar papi yang nunggu Om Amir. Ya, papi kan sudah sempat tidur tadi. Gak apa-apa, Pi. Biarin aja yang nungguin Om Amir sampai Om Amir bangun. Ya. Kan tadi dokter juga bilang sebentar lagi pengaruh obat penenangnya juga hilang. Saya di mana? Om Amir di rumah sakit. Makanya jadi orang itu jangan kepala batu. Kalau tak pingsan susah kali kau dibawa ke dokter. Saya sudah mendapatkan keadilan berdua. Sudah, jangan kau ucapkan begitu. Ini untunglah ada si Rio. Kalau sempat aku menunggu taksi atau ambulan, kuasa sudah but kau di jalan. Saya belum mau mati. Saya selalu mohon kepada Allah agar saya diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Semua Allah memanggil saya. Aku memang suka marah sama kau karena kau suka menjengkelkan aku. Tapi sebenarnya aku ini sayang sama kau, Mir. Kau adalah satu-satunya musuh dan sekaligus sahabatku. Aku sekarang mau sholat lagi. Dan selesai sholat nanti aku mau mendoakan kau supaya Allah memberkati kesehatan dan umur panjang untuk kau. Ya. Kau mau sholat kembali? Iyalah, Mir. Aku akan mulai sholat 5 waktu lagi. Dan aku akan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tapi janji kau harus sehat, ya? Ya Allah, makasih ya Allah. Mana hamba udah memperasakan sholat ya Allah. Semoga Allah memberkati kita, Bismar. Amin. Kenapa, Om? Rio mana?
si Rio sudah pulang. Dia kan baru kembali dari Eropa. Jadi perlulah kumpul sama keluarganya dulu. Masa kita tahan terus dia di sini menunggu besi tua macam kau ini? Tidak, Om ya. Tina pulang dulu ya. Papi tungguin Om ya. Kalau ketemu sama Rio, sampaikan salam terima kasih Om. Pasti Om, pasti. Kamu hati-hati. Din? Din, Om Amir nggak apa-apa kan? Om Amir udah sadar kok, Yo. Lalu kenapa kamu nangis? Sedih mikirin Om Amir. Tapi saya bahagia juga sih lihat Papi. Saya sedih mikirin apa bisa Om Amir tuh bertahan. Kan kamu tahu sendiri kondisinya kan lemah banget kan, Yo. Tapi tahu nggak? Demi ngedoain Om Amir, tahu nggak sih Papi udah mulai sholat 5 waktu. Terus Papi janji, dia bilang dia mau nerusin puasa wajibnya. Berarti kan ini suatu langkah besar sekali kan, Yo. Kamu kan tahu selama ini Papi selalu membelakangi Allah. Papi udah mulai nemuin jalan yang benar. Dia takut banget kehilangan sahabatnya, kan nggak sih, Yo? Gimana sekarang kalau kita membicarakan tentang hubungan kita? Bosen. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ya, soalnya saya lihat mata kamu begitu bercahaya waktu membicarakan masalah Om Amir dan juga papi kamu. Yang akhirnya membuahkan kesadaran buat papi kamu untuk kembali ke jalan yang ditunjuk oleh Allah. Saya nggak mau merusak kebahagiaan itu. Sorry, kebawa perasaan kali ya. Tapi emang bener sih, Yo, bulan Ramadan ini tuh emang bener-bener bawa berkah buat aku. Duh, alhamdulillah banget. Oke. Sekarang kita ngomongin soal kita. Di kantor kan baru ada satu sekretaris. Gimana kalau kamu kerja lagi di sana? Kenapa? Soalnya, pertama, aku nggak mau bikin teka-teki di kantor kamu. Bisa aja kan karyawan-karyawan lain mikir, si Dina nih pasti berantem sama Nita. Makanya dia keluar. Dan setelah Nita keluar, balik lagi. Ya kan? Masuk akal kan? Alasan keduanya apa? Aku mau ngargain perasaan Nita, Yo. Aku ngehormatin dia banget soalnya dia kan udah berkorban buat kita, ya kan? Aku nggak mau sama sekali sampai dia mikir aku tuh keluar dari kantor adalah taktik supaya neken kamu ngejauhin dia. Aduh, aku nggak mau deh. Aku lebih bahagia lagi kalau aku mendapat status jadi istri kamu. Ya, situasi di rumah sekarang udah agak sedikit tenang. Mereka semua bahagia dengan kesembuhannya Mas Tommy. Dan juga Mbak Sinta sama Mas Yoga udah mulai rujuk lagi. Saya akan menggunakan momen itu untuk bicara ke Bapak soal kita. Ibu lagi pikirin apa sih? Lihat nih buahnya bagus. Bapak menolak Yogi untuk kembali ke sini. Dan kamu tahu sendiri keputusannya tidak pernah bisa dibantah. Bapak sebagai kepala keluarga punya hak penuh untuk mengambil putusan. Sepertinya dunia ini tidak mau tahu bahwa kita punya jiwa sederajat dengan laki-laki.
kedudukan kita dibedakan. Sistem masyarakat menggiring kita untuk memainkan peran sebagai makhluk yang lemah. Sebagai makhluk warga kelas 2 dalam keluarga. Sistem ini yang kadang-kadang buat kita menyesal jadi perempuan. Dan merasa sepertinya kita sekeping jiwa yang terperangkap dalam tubuh perempuan. Apa sih sebetulnya yang membuat Bapak jadi berubah pikiran? Saya jadi nggak ngerti. Bapak tidak berubah pikiran tentang Yogi. Selama ini, Bapak menutupi pikiran yang sebenarnya karena tidak mau menyulut keributan. Dan Bapak juga tidak mau mempertebal garis pemisah antara kamu dan Yoga. Saya jadi ingat oleh nasihat Ibu dulu. Hari-hari pertama kali saya menikah. Ingat kan Ibu? Ibu pernah mengatakan pada saya bahwa kita semua ini harus menerima segala sesuatunya dan menerima apapun yang terjadi. Yang penting kita harus menghadapinya dengan satu keberanian, ketabahan, dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Ibu tahu nggak? Justru itu yang menjadi pendorong bagi saya sampai saya bisa menerima Yogi sampai saat ini. Ironisnya, setelah kamu bisa menerima, Bapak yang selama ini mengajarkan kita tentang cinta kasih untuk membawa dan menggenggamnya kemanapun kita pergi, kok justru menggunakan dalil-dalilnya untuk membenarkan kebenciannya? Setelah apa yang terjadi di Swiss, saya pergi ke sana untuk mencari Bapak dan Mas Yoga. Sebagai bukti cinta saya sama mereka. Saya yakin, setelah kejadian itu, sikap Bapak akan berubah. Dia akan memberikan kebebasan pada saya untuk memilih sendiri calon pendamping hidup saya. Sikap dan keyakinan kamu, Rio, jadi bikin aku optimis. Aku jadi kayak seperti menjadikan bintang sebagai lambang dari aspirasi aku. Bintang yang tinggi di langit memang sulit aku jangkau, tapi bisa aku nikmati keindahannya dan kerlap-kelip cahayanya bisa dipercaya jadi petunjuk arah kemana seharusnya kita melangkah. Dulu kerja kamu membanting kartu di meja judi. Sekarang yang kamu lakukan hanya menghitung bintang di langit. Jangan kecewa. Kalau hidup kita tidak beranjak dari posisi sebagai pengemis yang menadahkan tangan pada Tommy. Lalu maunya Mama, Pangki harus berbuat apa sekarang, Ma? Apakah Pangki harus mendatangi si Tommy, lalu mencekik lehernya? Terus Pangki datang ke kantor, mengangkat diri jadi direktur? Begitu, Ma? Oke. Kalau memang itu Mama izinkan, Pangki akan siap melakukannya, Ma. Jangan sok jago kamu. Yang harus kamu kerjakan sekarang adalah merapikan diri kamu. Perbaiki sikap kamu supaya kamu terlihat seperti anak yang terpelajar. Bukan seperti anak gaul yang pernah Mama lihat sebelum Mama buta. Kalau penampilan kamu tetap seperti dulu-dulu, begitu terjadi sesuatu pada Tommy, kamu akan menjadi orang pertama yang dicurigai. Mengerti kamu? Rahasia antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa adalah satu ibadah yang merupakan ibadah keikhlasan murni. Puasa ini ibarat menyirami bibit kejujuran yang timbul dari dalam, dari batin yang didasarkan pada
keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ini adalah bagian dari disiplin kehidupan yang tidak memerlukan pengawasan baik dari polisi maupun dari hansip. Dan jika terjadi pelanggaran, si pelanggar tidak memerlukan pembelaan dari seorang pengacara yang sering meneriakkan azas praduga tidak bersalah. Karena pelanggaran ini tidak ada urusannya dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia yang bisa dijungkir balikkan dengan kepintaran bersilat lidah atau diputar balikkan dengan kolusi. Pelanggaran ini juga tidak menyangkut KUHP yang kepanjangan aslinya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi diselewengkan menjadi kasih uang habis perkara. Kamu bolos dari kantor? Tidak Pak, saya sedang cuti. Baik, sekarang kita teruskan. Kita teruskan tentang kejujuran dan disiplin berdasarkan keikhlasan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebagai contoh. Di saat tengah hari di mana terik sekali matahari, orang-orang yang berpuasa tentu merasa haus. Betul bukan? Nah, waktu berwudu sebelum melakukan salat. Kalau kita melakukan korupsi kecil-kecilan dengan meneguk air pelepas dahaga pada waktu kita berkumur-kumur, jangankan kiai, polisi, bahkan jaksa sekalipun yang barangkali waktu itu wudhu di samping kita, saya jamin 1000% tidak ada yang bakal tahu kalau kita sedang melakukan korupsi kecil-kecilan. Betul? Apakah ada di antara kalian yang mau melakukan korupsi seperti ini? Kenapa? Di mata orang banyak, kita tetap bisa berlagak puasa. Tidak ada orang tahu bahwa puasa kita batal. Bagaimana pendapat kamu, Anar? Puasa kita tetap batal karena seperti Bapak katakan tadi, puasa itu didasarkan kepada keikhlasan kita terhadap Allah. Pengingkaran terhadap keikhlasan kita otomatis membatalkan puasa kita. Alhamdulillah, kalian mulai memahami salah satu hakikat daripada puasa. Mudah-mudahan ini melekat dalam batin kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mama udah pulang. Hai, capek ya? Iya. Tadi dijemput ya? Mah, kok Yogi belum kesini? Iya, Ma. Dia kan udah janji kalau dia bakalan pulang siang ini, Ma. Yogi kan baru aja kehilangan ibunya. Kasih dia waktu dong untuk bisa menerima kepergian ibunya, ya? Tapi Yogi udah janji kan mau kesini lagi. Dia pasti kesini kok. Tadi juga udah telepon Mama. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudiluna ba'dahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat jalan Pak Arifin. Siap berjuara Pak. Silakan. Almarhum tidak mempunyai kerabat di Sukabumi ini, Pak.
Kami yang mengurus jenazah sampai ke pemakamannya. Kapan kami bisa mengambil jenazah ini, Pak? Kami menunggu visum dari pihak rumah sakit untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya. Karena itu diperlukan untuk pengadilan nanti seandainya penabrak itu tertangkap. Masih belum ada berita tentang anak itu, Pak. Kami hanya menduga-duga. Yang melaporkan itu mungkin memang penabrak. Kemungkinan anak itu selamat karena anak itu jadi saksi mata. Anak itu disandra oleh penabrak. Saya masih memerlukan Bapak karena Bapak dikenal dekat oleh almarhum. Baik. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mari silakan. Jadi kalian sudah mengerti tafsir ayat yang Eyang terangkan tadi? Ngerti, Eyang. Benar? Bagus kalau begitu. Jadi udah selesai nih, Eyang? Belum, tunggu dulu. Buktinya udah mengerti kan yang harus tanya. Kami mau pulang sekarang, Pak. Ya, Jadi udah selesai dong, Eyang? tunggu. Nggak buru-buru, nanti kita lanjutkan lagi. Sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lagi, aman-aman saja. Insya Allah. Waalaikumsalam. Mama, katanya pada puasa. Iya, tadi Mama sakit kepala. Pangki masuk angin, malah muntah-muntah. Kan harus minum obat. Mau nggak mau ya terpaksa kita membatalkan puasa. Mama mau ke dokter. Udah saya tawarin. Tapi kata Mama nggak usah. Kamu sendiri nggak ke dokter? Iya. Tommy. Cuma Tom. Itu kan buang-buang duit segala Tom kalau cuma masuk angin. Sampai pergi ke dokter segala. Nggak usah lah Tom. Mbak Dea sama Mas Tommy udah nyampe. Hai. Kok nggak telepon dulu sih Mbak? Ya kalau telepon dulu berarti nggak ada kejutannya dong. Mah, kami ke kamar dulu ya. Ah iya silakan, Mama juga mau istirahat. Mbak, sementara di kamar tamu dulu ya. Udah saya siapkan. Oh, makasih. Panggi ayo. Iya. Iya. Bagaimana reaksi mereka waktu kita bohongin? Percaya nggak? Kayaknya sih percaya, Ma. Tapi kalau si Miki ngomong, aduh, nggak tahu deh, Ma. Untuk kamarnya udah saya bereskan dari pagi. Padahal saya kira Mbak sama Mas kesininya malam, habis buka puasa. Kalau kesininya malam, nanti waktu beresnya jadi pendek. Kamu sudah hubungi orang yang mau membereskan kamar saya? Udah Mas, tadi mereka udah kesini. Terima kasih. Saya ke kamar mandi sebentar. Hati-hati ya Mas. Taruh di sini aja ya Pak. Makasih Pak. Kunci pintunya. Mama mau ngomong apaan sih? Mulai besok, mau tidak mau, kita harus puasa. Dan kita harus pura-pura bisa sholat. Terus? Waktu sahur nanti, Mama akan bicara sama Tommy. Supaya dia mulai mengajak kamu kerja. Ma, kenapa mesti berbelit-belit sih, Ma?
lintas tidak akan menguntungkan. Kamu harus mulai belajar memimpin perusahaan. Nanti kamu kalau sudah mampu atau berhasil mengajak para manajer yang memegang kunci perusahaan dan bekerja sama dengan kamu, baru Tommy dan Dea kita bereskan. Terus gimana cara beresin ya, Ma? Nantilah Mama akan pikirkan cara yang terbaik, yang bisa sekali jadi tapi tidak memancing kecurigaan. Mbak nggak curiga. Mama sama Pangki punya rencana yang nggak baik untuk Mbak sama Mas Tommy. Menurut saya, Mbak itu masih tetap nggak aman tinggal di sini. Kamu kenapa berpikiran seperti itu? Mama sama Pangki itu nggak akan pernah berubah, Mbak. Mereka puasa cuma bohong-bohongan, cuma untuk mengelabui Mbak sama Mas Tommy. Dari dulu juga mereka begitu, nggak pernah puasa, bukan cuma tadi. Ya kita lihat saja, sampai sejauh mana mereka akan membohongi Mbak sama Mas Tommy. Kita bicara yang lain saja ya. Oh iya, gimana hubungan kamu sama Pak Dokter? Masih sering kontak? Pak Dokter? Pak Dokter yang mana, Mbak? Kamu pikir Mbak lupa apa? Kan kamu sendiri yang cerita kalau traweh pertama kamu sama dokter siapa namanya? Dokter Satya? Oh, dokter itu. Itu cuma temenan biasa kok, Mbak. Kalaupun jadi teman luar biasa, Mbak justru mendukung kok. Enggak lah, belum kepikiran ke sana. Ya, Waalaikumsalam. Yogi sudah nyampe? Yogi? Belum? Kenapa? Arifin apa sudah menelpon? Enggak tuh, Mas. Ada apa sih? Saya cuma ingin menanyakan itu. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Arifin tidak memberi kabar? Ada apa, Pak? Saudara Tatang? Betul saya. Kamu pelaku tabrak lari? Tidak, Pak. Saya tidak tabrak lari. Tidak tabrak lari, Pak. Mobil saya malah ditabrak. Soalnya mobil itu belum masuk tikungan. Tiba-tiba nyelonong, Pak. Demi, Pak. Kalau kamu tidak menabrak, kenapa kamu melarikan diri? Saya takut urusan dengan polisi, Pak. Habis menabrak, kamu melarikan diri, sama sekali tidak melihat korban? Tidak, Pak. Kenapa sayang? Saya nggak tahu. Ujian apa lagi yang sedang kita hadapi, Din? Kenapa ya papa kamu nggak setuju kamu milih calon istri kamu sendiri? Iya. Enggak. Mudah-mudahan itu nggak akan terjadi. Ya terus kalau gitu apa dong yang bikin kamu sampai bingung kayak gini? Sayang. Mas Yoga, Din. Dia lagi mempunyai masalah.
Sampai sekarang belum ada kabar tentang Yogi. Padahal kabar ini udah meninggal. Dan sudah seharusnya kalau Yogi itu dikembalikan ke Jakarta. Situasi seperti ini pasti akan sangat berpengaruh sama suasana di rumah, Din. Kamu gak usah bingung, sayang. Kamu tahu apa yang mesti kamu kerjakan. Dan kamu tahu kapan kamu bisa melakukan itu. Ya kan? Yang penting buat aku tetap satu-satunya pilihan kamu. Ya. Terima kasih atas pengertian kamu. Tapi asal bener, aku satu-satunya pilihan kamu. Jangan-jangan. Kalian di sekolah diam-diam jajan. Lalu kalau mau sholat, wudhu, air wudhunya ditelan. Loh, kan Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama sama Papa kan nggak ngeliat. Tapi Allah ngeliat kan ya? Kalian takut sama Allah? Enggak, Kenapa? karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Eyang kan juga bilang kalau kita takut sama Allah kalau kita berbuat salah. Ya, itulah yang namanya iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoga mana, Rio? Lagi ke Sukabumi, nyusul Yogi di rumahnya Pak Arifin. Hubungan bapaknya Yogi dengan Pak Arifin sepertinya misterius. Berkas begini banyak, nggak ada petunjuk sama sekali. Di sini mungkin ada. Ini saya temukan di dalam lemari pakaian. Nah, ini Yoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apa betul ini rumahnya Arifin? Maaf, kalau saya boleh tahu Anda ini siapa? Saya Yoga. Yoga, bapaknya Yogi? Ya, Silakan, Pak, silakan. terima kasih. Kenalkan, Inspektur Lukman. Yoga. Surya. Yoga. Silakan. Anda sering kesini? Baru kali ini, Pak. Saya dapat alamat ini dari sekolah yang berada di bawah yayasan yang dipimpin Arifin. Kenapa, Pak? Cuma sekedar ingin tahu. Seharian kami berusaha untuk mencari alamat atau nomor telepon Anda. Ya, lalu kenapa? Saudara Arifin meninggal akibat tabrakan tadi pagi. Lalu, bagaimana dengan Yogi anak saya? Harusnya begitu. Orang yang terakhir melihat Pak Arifin dan Yogi adalah Ibu Cici.
kunci rumah ini juga dititipkan kepada Ibu Cici. Maaf Pak, kalau boleh saya tahu, Ibu Cici itu siapa? Saya mendapat informasi kalau Ibu Cici perawat yang merawat Ibu Reni. Makanya dia kenal dengan Pak Arifin. Tadi Bapak bilang harusnya begitu. Maksudnya apa Pak? Begini, di lokasi kecelakaan kami menemukan tubuh almarhum Arifin. Di mobil yang terbakar, kami menemukan sisa-sisa koper dan ransel yang berisi sisa pakaian anak-anak. Lalu anak saya. Petugas sudah menyisir seluruh daerah kecelakaan. Tapi anak itu tidak diketemukan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Halo, Nata, perintahkan pencarian segera ke semua rumah sakit, puskesmas, tempat praktek dokter umum. Mungkin ada yang menemukan anak itu. Kerahkan sebanyak mungkin personil. Saya tunggu laporannya. Apa Pak pertanyaannya? Oh ya, kalau di sekolah ada murid yang terlambat, terus ada murid yang nggak ngerjain PR, sama murid yang nggak patuh sama guru, biasanya dihukum apa sama Pak Guru? Murid itu ngasih tangannya, terus dipukul pakai penggaris sama Pak Guru. Murid itu ngasih tangannya, terus pukul sama penggaris. Ya. Wah, ini penggarisnya. Sekarang Yogi pura-pura jadi Pak Guru dan menghukum saya karena saya nggak menepati janji. Ayo. Aduh, ampun Pak. Aduh, ampun Pak Guru. Nggak lagi bohong lagi, nggak lagi deh. Aduh. Gak nepatin janji sih. Ampun, masa salahnya sekali. Aduh, hukumannya banyak banget. Enggak, hukumannya udah kok. Asik. Capek ya Pak? Lumayan. Sini. Nih, sini. Sekarang, Yogi cerita dong. Cerita apa Pak? Cerita apa aja. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.